Gadiel menjadi penasaran siapa gadis yang ia lihat itu, dan tiba-tiba saja gadis itu menghilang seperti tak pernah ada di sana. Gadiel sangat mengingatnya dengan jelas, rambut berwarna silver yang sangat mustahil dimiliki seorang manusia, dan mengira kalau itu adalah peri. Setelah acara selesai, Origin langsung mengecek apakah Ellen sudah kembali, karena Rovel tampak sangat khawatir. Origin berkata untuk tak perlu khawatir, karena Ellen sudah kembali ke istana mereka dengan aman, dan membuat Rovel menjadi lega. Namun Rovel penasaran apakah Sauvel menyadarinya atau tidak, dan tiba-tiba saja Origin merasa sangat tak nyaman dan berbisik ke Rovel kalau ia akan pergi. Yang membuat Rovel bingung ada apa. Seketika Rovel menyadari kenapa istrinya tampak sangat aneh, karena Raffi mendatangi mereka, yang membuat Rovel menjadi sangat kesal. Rovel bertanya apakah Raffi langsung pulang, padahal keluarga Van Krabs sudah pesan zupa sup dan kambing guling buat acara nikahan. Tapi sayangnya Raffi harus menolaknya, dan membuat Rovel kecewa dengan nada satir. Raffi bertanya apakah setidaknya bisa tunjukkan wajah kecewanya, karena Raffi tampak kesal dibuat. Raffi juga bertanya soal putri Rovel yang tak hadir hari ini, padahal Raffi ingin anaknya bertemu dengan putri Rovel. Rovel beralasan kalau putrinya punya tubuh yang lemah, tapi Rovel tahu kalau itu adalah kebohongan, dan berkata kalau acara hari ini benar-benar sangat menarik. Rovel paham makna dibaliknya dan menjadi sangat kesal. Raffi berkata kalau 1 minggu dari sekarang ia akan menunggu Rovel beserta keluarganya untuk hadir di istana, dan mari bersenang-senang di sana. Setelah Raffi pergi, Origin pun kembali dan menyadari kalau Raffi sudah menyadari akan sesuatu. Rovel benar-benar tampak sangat kesal, begitu juga Origin mengetahui kalau mereka sudah terkena jebakan Raffi. Di ruang pengantin wanita, Arya merasa sangat bahagia karena ia akhirnya menikah. Namun ketika ia melihat pergelangan tangannya, terdapat semacam tanda berbentuk duri yang melingkar di sana, dan bingung apa ini sebenarnya. Di luar ruangan, para pelayan menjadi panik karena seseorang mencoba mendobrak masuk. Orang itu benar-benar memaksa masuk, dan itu adalah Rovel. Namun dengan wajah yang tampak begitu penuh amarah, Arya di sana sangat kaget melihat Rovel yang tiba-tiba mendatanginya. Rovel pun menyuruh semua pelayan untuk keluar, yang membuat mereka bingung apakah mereka harus menurutinya. Namun Origin di sana berkata untuk tenang saja, karena ia juga akan ada di ruangan ini, dan membuat para pelayan menjadi tenang dan keluar. Setelah semua pelayan keluar, Arya berpura-pura panik karena kedatangan Rovel yang tiba-tiba itu. Tapi Rovel yang sudah marah langsung meraih lengan Arya dan bertanya, apa maksudnya ini? Arya bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Origin di sana berkata untuk menenangkan diri dulu. Origin pun berkata kalau Arya sudah membuat sumpah palsu di hadapan para dewi, dan tanda di lengan Arya itu adalah bukti dosa atas sumpah palsu. Tapi Arya dengan tegas menolak perkataan Origin. Rovel tak percaya kalau Arya diam-diam jatuh cinta dengan pria lain, dan membuat Arya sangat syok dibuatnya. Rovel tak menyangka Arya dengan berani berselingkuh dari adiknya. Tapi Arya berkata kalau itu tidaklah benar. Arya menegaskan kalau ia tak mungkin berani melakukan hal seburuk itu. Perkataan itu semakin membuat Rovel menjadi semakin murka karena bukti sudah ada di depan mata. Rovel teringat sang raja dan berkata kalau ini semua karena kesalahan Arya. Origin menyadari sesuatu dan menghentikan suaminya itu. Origin kembali melihat dengan seksama tanda di lengan Arya dan menyadari sesuatu. Kalau tanda itu terlihat masih samar, dan membuat Rovel tak mengerti apa maksudnya itu. Origin berkata memang benar kalau Arya mencintai Sauvel, namun Rovel semakin tak paham kalau itu memang benar, kenapa tanda itu muncul. Origin bingung bagaimana harus menjelaskannya dalam bahasa manusia, dan berkata mungkin tepatnya mendua di saat yang bersamaan. Rovel kembali murka tak menyangka selain Arya mencintai Sauvel, ia juga mencintai pria lain. Namun dengan cepat Origin menghentikan suaminya itu. Rovel benar-benar sangat kesal dengan semua kejadian ini. Origin pun bertanya ke Arya, jika Arya harus membayar dosa orang lain, apakah Arya punya keberanian untuk mengorbankan putri Arya yang ia cintai itu? Arya menjadi sangat syok dengan perkataan itu dan bingung apa maksudnya semua ini. Mana mungkin Arya tega menjadikan putrinya Lavilia sebagai kambing hitam. Origin mengerti, tentu saja sebagai seorang ibu mereka tak ingin melakukan itu. Tapi karena tindakan Arya, putri Rovel dan Origin menjadi korban karena keluarga kerajaan sudah menargetkan putri mereka. Arya benar-benar kaget dengan maksud pengorbanan itu. Origin berkata sebagai ganti karena sudah menutup mulut atas dosa yang telah Arya perbuat,
keluarga kerajaan ingin bertemu putri mereka. Arya pun menyadari kesalahannya dan berkata kalau ia tak pernah berniat melakukan hal semacam ini dari awal. Namun Origin memotong dan berkata dengan tegas kalau suaminya Rofel tak akan pernah memaafkan Arya. Arya adalah alasan kenapa Rofel harus mengorbankan putrinya tercinta itu dan orang yang sudah mengkhianati adiknya. Untuk Arya sendiri yang sudah melanggar sumpah para dewi, duri di lengan Arya itu adalah peringatan dari Vol. Origin berkata mulai sekarang Arya harus mencintai Sovel seorang dan jangan pernah mengabaikannya. Dan jika Arya tetap seperti ini, ia akan menemui kehancurannya sendiri. Arya hanya bisa menangis di sana. Origin mengerti rasa sakit Arya dan berkata setelah Arya merenungkan dosa yang telah ia perbuat, setidaknya Origin bisa menutupi tanda itu agar orang-orang tak mengetahui dosa yang telah Arya perbuat. Akan tetapi Arya masih bisa melihat tanda itu, dan setiap kali Arya melihat tanda itu, Arya harus memohon ampun. Sedangkan Rofel hanya bisa meminta maaf karena merasa sudah gagal menjadi orang tua. Di lain sisi, Ellen mengamati dari cermin air, dan Ellen sangat paham mengapa selama ini ayahnya begitu berhati-hati agar keluarga kerajaan tak melakukan kontak dengan Ellen. Tapi hari ini semua usaha ayahnya menjadi sia-sia, dan ini pertama kalinya Ellen melihat ayahnya yang begitu marah. Tapi Ellen mengerti kenapa ayahnya bisa bersikap seperti itu. Hanya saja Ellen tak paham kenapa Ellen sangat dilarang untuk bertemu dengan keluarga kerajaan. Namun Ellen paham kenapa jika keluarga kerajaan punya sifat seperti Raffi. Ellen juga merasa khawatir dengan Arya, dan sekarang malah muncul musuh yang lebih merepotkan lagi. Ellen tak bisa lari terus-menerus dan akan ia hadapi secara langsung orang jahat itu. Dan ini adalah deklarasi perang antara Ellen dan keluarga kerajaan. Ellen mulai mempelajari berbagai sejarah dari buku-buku yang ada, dan seorang peri dengan rambut panjang berkacamata mendatangi Ellen karena penasaran apa yang dilakukan Ellen. Ellen kaget tak menyangka pria bernama Finn itu menegurnya. Ellen berkata semuanya baik-baik saja dan sekarang ia sedang mempelajari musuhnya dan tak akan membuat masalah untuk ayah dan ibunya. Finn pun mengerti, tapi jika Ellen ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja pada mereka, dan Ellen merasa itu memang benar. Ellen yang mengerti bertanya langsung ke Finn soal kutukan yang diberikan kepada keluarga kerajaan Tenbal. Mendengar itu membuat Finn kaget. Ellen mengetahui soal itu dari ibunya, dan Finn pun paham kenapa Ellen tahu soal itu. Tapi Finn merasa Ellen masih terlalu muda untuk mengetahuinya. Namun Ellen punya alasan yang bagus untuk mengetahui ini. Itu karena keluarga kerajaan mengambil kesempatan dari kesalahan yang dilakukan adik ipar Rofel dan mencoba melakukan kontak ke Ellen. Karena itulah Ellen ingin tahu soal kutukan itu. Mendengar itu seketika membuat Finn menjadi sangat geram dan murka. Finn heran kenapa keluarga kerajaan itu masih belum belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Ellen pun kembali menegur Finn yang membuat Finn bingung harus bagaimana. Ellen dengan senyuman yang manis namun menyeramkan berkata, pasti Finn tahu sesuatu. Finn mencoba mengelak, tapi Ellen dengan paksa meminta Finn untuk menjelaskannya. Setelah itu, Rofel dan Origin pun kembali ke dunia roh, di mana mereka berdua tampak sangat kelelahan. Ellen pun menyambut mereka berdua pulang, namun ketika Rofel tampak bersemangat melihat Ellen menyambut mereka, Ellen malah bersembunyi dan menjauh dari Rofel. Rofel bingung ada apa dengan anaknya itu. Rofel teringat soal kejadian sebelumnya dan berkata kalau ia tak akan marah dan malah berterima kasih soal itu. Ellen pun langsung memeluk ayahnya dan menyambut mereka pulang. Origin pun bertanya, pasti Ellen melihat seluruh kejadiannya bukan? Dan Ellen membenarkannya dan berkata kalau ini adalah deklarasi perang dari si pria jahat itu. Mendengar itu membuat Origin tertawa dibuatnya. Ellen sama seperti ayahnya saja dan membuat Ellen merasa tak senang dibuatnya. Ellen juga berkata kalau ia sudah tahu soal kutukan keluarga kerajaan dari Finn. Origin pun mengerti dan paham pasti Ellen akan menyelidikinya sendirian karena Ellen itu anak yang sangat baik dan pasti akan berusaha mencoba mematahkan kutukan itu. Meskipun begitu, Origin dan para roh lainnya tak akan pernah memaafkan mereka, apalagi untuk tragedi yang mengerikan itu yang meneror saudara-saudara mereka. Ellen pun mengerti maksudnya, di mana itu terjadi ratusan tahun yang lalu ketika bencana monster Tempest terjadi dan kerajaan sedang dalam masa kritis. Raja di masa itu mencari kekuatan roh untuk melindungi kerajaannya, tetapi para roh saat itu tak bisa melepaskan ratu mereka saat itu untuk membantu kerajaan. Pada akhirnya keluarga kerajaan saat itu melewati batas di mana terdapat gerbang yang menghubungkan dunia roh dan dunia manusia, dan mereka melewati gerbang itu dengan paksa, di mana keluarga kerajaan saat itu membunuh banyak roh tingkat rendah untuk membuka paksa gerbang roh. Kutukan keluarga kerajaan adalah bukti
bukti dari kebencian para roh yang menjadi korban. Ellen berkata ia tak bersikap baik atau semacamnya. Ellen merasa keluarga kerajaan sudah melupakan kutukan itu dan mencoba bersikap lancang seperti itu sungguh menjengkelkan. Melihat ekspresi Ellen membuat Origin merasa kesal karena sifatnya yang mirip dengan Rowell. Tentu itu membuat Rowell merasa senang mendengarnya. Rowell pun langsung memeluk Ellen dan membuat Ellen kesakitan. Tapi ekspresi Rowell berubah dan tiba-tiba saja meminta maaf ke Ellen. Ellen pun mengerti maksudnya dan berkata kalau ia adalah anak dari Rowell dan Origin dan ini adalah kebanggaan Ellen. Ellen berkata kalau ini semua bukan salahnya Rowell dan Origin, juga takdir yang membawa mereka kemari dan Rowell tak harus menanggung semuanya sendirian. Jadi Ellen berkata untuk tak perlu khawatir seperti itu. Rowell pun merasa tenang setelah Ellen mengatakan itu, tapi Ellen penasaran akan sesuatu. Mengapa ayah dan ibunya tampak sangat kelelahan dan penasaran apa yang terjadi. Origin pun kembali membicarakan si pelakor Arya sebelumnya, di mana ia memperlihatkan dosanya sendiri dan karena itu membuat ibu Rowell menjadi sangat marah dan terjadi keributan. Rowell sendiri menyadari kebodohannya, di mana ia begitu marah dan berkata kalau ia tak akan pulang ke rumah dan merasa kalau itu ternyata sangat buruk dan karena itu juga membuat Isabella menjadi begitu murka. Ellen kaget tak percaya ayahnya berkata seperti itu. Ellen merasa ini tak bisa dibiarkan begitu saja dan mengajak ayahnya untuk pergi ke rumah Rowell besok, tapi Rowell merasa itu akan menjadi sangat canggung setelah apa yang terjadi. Namun Ellen berkata bukan waktunya untuk bersikap seperti itu sekarang. Kalau ini dibiarkan bisa-bisa Arya akan. Dan saat ini mereka sudah berada di rumah Vancraft, di mana Rowell membawa Arya bertemu Rowell. Tapi Rowell berkata bukan dirinya yang akan bicara, namun Ellen. Dan Ellen datang dengan penuh kegembiraan. Rowell kaget melihat adanya Ellen di sana. Ellen pun memperkenalkan dirinya dan membuat Arya kaget. Tak menyangka orang yang datang di pernikahan itu adalah Ellen. Arya berusaha bersikap tak terjadi apa-apa dan bertanya apa yang ingin Ellen bicarakan. Ellen pun mengajak Arya untuk masuk ke dalam, di mana di sana ada Rowell, Isabella, dan Lauren. Kembali ke waktu sebelumnya, di mana Ellen meminta Rowell agar membiarkan dirinya berbicara dengan Arya. Rowell bingung ada apa tiba-tiba, karena menurut Ellen ini akan berakhir menjadi begitu berbahaya. Jika dibiarkan, bisa-bisa Arya akan dibunuh oleh keluarga kerajaan. Mendengar itu tentu membuat Rowell dan Origin kaget tak menyangka. Ellen berkata kalau ia tahu kejadian yang dialami Arya sebelumnya dan juga soal hukumannya juga, dan Ellen ingin membicarakan soal itu daripada membicarakan ini lebih ke peringatan untuk Arya. Mendengar itu sekali lagi membuat Arya ketakutan. Arya bingung apa benar anak di depannya masih berumur 8 tahun. Rowell langsung menjelaskan kalau Ellen tak seperti bocah pada umumnya. Meskipun Ellen seumuran dengan anak mereka Lavilia, tapi dia selalu dapat membantu menyelesaikan masalah keluarga ini. Dan tatapan Rowell tampak sangat membenci Arya. Sebelum Ellen menyampaikan apa yang ingin ia bicarakan, ia punya pesan dari mamanya. Sihir yang diberikan Origin hanya bersifat sementara dan ada waktunya sihir itu memudar dan orang lain bisa melihat hukuman itu. Tetapi Origin lupa menyampaikan itu sebelumnya. Ellen pun dengan tegas berkata untuk melupakan rasa nafsu Arya ke Rowell ayahnya Ellen, karena itu hanya akan menghancurkan Arya sendiri. Arya mencoba membantahnya dan bukan seperti itu. Ia merasa ingin dekat dengan Rowell sebagai seorang keluarga tak lebih dari itu, tapi tidak bagi Ellen. Ellen benar-benar menyadari kalau perasaan Arya ke Rowell benar-benar dipenuhi rasa nafsu, bukan kekeluargaan, dan itulah mengapa Arya mendapatkan hukuman dari Val, kakaknya Ellen. Jika itu benar-benar cinta terhadap keluarga, maka tak mungkin Arya mendapat hukuman itu. Meskipun Arya berbohong ke mereka semua, tapi Arya tak bisa berbohong di hadapan para dewi. Tapi tetap saja Arya membantah pernyataan Ellen dan kali ini penuh dengan emosi dan merasa Ellen yang masih kecil tak berhak mengaturnya. Namun di sana Isabella dan Rowell benar-benar menjadi kesal mendengar ucapan Arya itu. Ellen merasa kalau Arya sudah tak punya harapan lagi. Ellen pun berkata soal keluarga Vancraft yang sangat dibutuhkan oleh keluarga kerajaan saat ini, dan mereka bahkan mencoba untuk mengekang keluarga Vancraft dan akan melakukan apapun demi mencapai tujuan itu. Arya berkata kalau ia sangat sadar soal itu, mengingat Rowell yang merupakan pahlawan pasti itu sangat diinginkan keluarga kerajaan. Ellen berkata kalau itu salah.
keluarga kerajaan mengincar keluarga Van Cleef bukan karena Rovel yang seorang pahlawan, melainkan kekuatan Rovel yang melebihi manusia dan juga kekuatan militer keluarga Van Cleef itu sendiri yang lebih kuat dibandingkan keluarga kerajaan. Arya tak mengerti apa maksudnya itu. Ellen berkata, karena tindakan ceroboh Arya membuat kekuatan militer kerajaan Tenbal melemah dan membuat Sovel menjadi sangat kaget. Sovel tampak mengerti apa yang ingin Ellen sampaikan dan Ellen membenarkannya. Pernyataan Rovel yang tak akan kembali ke keluarga Van Cleef pasti sudah tersebar, dan itu semua berkat tindakan ceroboh Arya yang membuat Rovel murka. Dan jika keluarga kerajaan mengetahui soal ini, menurut Arya apa yang akan keluarga kerajaan lakukan? Dan Arya hanya terdiam kebingungan. Kekuatan militer yang sangat diinginkan keluarga kerajaan kini sudah menghilang karena tindakan Arya, ditambah terjadi bentrokan dengan kerajaan tetangga yang semakin tegang. Tapi Rovel malah pergi dan tak kembali. Untuk Rovel sendiri, namanya saja punya kekuatan sebesar itu. Tapi apa yang terjadi jika Rovel menghilang dan diketahui oleh kerajaan tetangga? Arya benar-benar tak paham arah pembicaraan ini. Ellen menjelaskan jika seandainya kita menghapus faktor yang membuat Rovel pergi dan kembali, dan itu mungkin tindakan yang akan diambil keluarga kerajaan. Demi mencegah peperangan, mereka akan melakukan hal semacam itu. Arya benar-benar tak mengerti mengapa tiba-tiba bicara soal pengorbanan dan pengganggu. Ellen berkata kalau pengganggu dan yang akan jadi korban itu adalah Arya. Mendengar itu membuat Arya menjadi sangat syok tak percaya. Arya sekarang berada di posisi di mana keluarga kerajaan pasti akan mencoba membunuhnya. Apakah Arya tak menyadari hal itu? Setelah apa yang terjadi dengan Agiel sebelumnya, satu-satunya alasan mengapa keluarga kerajaan datang ke acara pernikahan Van Cleef adalah untuk menilai apakah Arya layak atau tidak. Mereka memperhatikan dengan seksama apakah Arya punya semacam kelemahan atau tidak yang bisa mereka gunakan. Dan jika mereka merasa Arya tak berguna, pastinya mereka akan mencoba menyingkirkan Arya alias dibunuh. Mendengar itu membuat Arya berteriak histeris. Ellen pun bertanya, apakah Arya tetap ingin mencoba menggoda ayahnya itu dengan bayaran yang sebesar itu? Dan jika Arya tetap melakukannya, tentu Ellen dan Origin tak akan memaafkannya. Dan jika itu terjadi, mungkin Ellen dan Origin yang akan menghancurkan Arya duluan. Jadi Ellen berharap untuk dipikirkan kembali. Setelah itu, Sovel pun mengantar Arya dan membawanya ke kamar, di mana Ellen sudah menunggu di luar dan bertanya soal keadaan Arya. Sovel berkata kalau Arya sudah mulai tenang dan para pelayan sedang mengurusnya. Sovel meminta maaf karena sampai membuat bocah berumur 8 tahun turun tangan. Tapi Ellen merasa itu bukanlah masalah dan meminta maaf karena sudah mengatakan hal jahat semacam itu. Sovel berkata ketika Agiel masih menjadi istrinya, ia bertemu Arya di sebuah bar di kota ini. Dan saat Sovel menderita, Arya ada di sana menemaninya. Dan hasil dari itu adalah Lavilia. Sovel tak bisa melupakan momen itu dan ingin terus percaya dengan Arya. Ellen mengerti dan meminta maaf karena dirinya masalah ini menjadi besar. Sovel tak paham apa maksudnya itu. Ellen menjelaskan kalau hukuman ini tak langsung diberikan begitu saja oleh para dewi, karena jika hukuman diberikan ketika seseorang menyimpan perasaan ke orang lain, tentu semua orang pasti mendapatkan hukuman itu. Masalahnya kedua dewi itu adalah kakaknya Origin, dan kedua dewi itu sangat berhati-hati dengan orang terdekatnya Origin. Lebih tepatnya karena Arya akan menjadi saudaranya Origin, itu yang membuat mereka marah dan memberikan hukuman itu untuk menegur Arya. Artinya yang membuat kekacauan ini tak lain adalah keluarga Ellen itu sendiri. Sovel pun mengelus kepala Ellen dan berkata kalau hal semacam ini pasti terjadi cepat atau lambat. Dengan menyadari ini lebih cepat, mereka dapat mengatasinya dengan tepat. Sovel pun berterima kasih ke Ellen dan tak perlu merasa bersalah seperti itu. Sovel berkata ia merasa lega para dewi memperhatikan keluarga Van Cleef. Sovel pun mengajak Ellen pergi bertemu dengan yang lainnya. Ellen merasa simpatik dengan Sovel yang menderita meskipun dirinya tak salah. Ellen pun berdoa semoga pamannya dapat menemukan kebahagiaannya, dan terdengar sebuah suara yang menjawab doa Ellen itu. Itu membuat Ellen kaget tak percaya kalau permohonannya dijawab oleh Dewi Fall alias kakaknya. Dan sekarang Ellen sedang bersama neneknya dan bertanya kapan Ellen dan keluarganya pergi ke istana. Ellen berkata 6 hari dari sekarang, dan Rovel membenarkannya meskipun tampak enggan. Ellen bertanya pasti ayahnya enggan untuk pergi, tapi itu karena Ellen tak mengerti pria semacam apa Raffi itu, balas Rovel. Rovel juga mengetahui soal hukuman Arya yang tampak sudah menyebar di kalangan bangsawan sejak kemarin, dan pasti pelakunya dari keluarga kerajaan. Ellen pun berpikir sejenak, dan tiba-tiba saja Isabella berkata ia sudah memutuskan sesuatu, di mana Isabella akan menjaga
Ellen untuk sementara. Jika Ellen dan Rafael akan pergi ke istana, maka Ellen membutuhkan pakaian formal dan memanggil seluruh pelayan, di mana Isabella akan mengukur Ellen dan membuatkan baju untuknya. Itu membuat Ellen ketakutan dan pergi keluar ruangan. Di luar, Rafael meminta maaf soal sikap ibunya Isabella. Itu karena Isabella sangat ingin punya anak perempuan dan itulah kenapa dia begitu bersemangat. Ellen pun merasa kesal mendengarnya dan mendapatkan sebuah ide, di mana Ellen juga mengajak Rafael untuk ikut berdandan juga dan membuat Rafael kaget. Ellen pun memanggil para pelayan dan dengan cepat para pelayan mengepung Rafael. Ellen merasa tak adil jika hanya dirinya yang tersiksa dan itulah kenapa ia juga membawa pamannya Rafael. Rafael berkata untuk tenang sebentar, tapi Ellen berkata ke Rafael jika tak ingin dibenci maka tolong bantu Ellen. Rafael dengan cepat keluar dan menahan Rafael. Rafael hanya bisa meminta maaf karena tak pernah sekalipun ia bisa menang menghadapi Ellen. Dan setelah itu penampilan Rafael benar-benar berubah, tampak begitu mudah dan perubahan itu mengejutkan semua orang. Tapi ada satu orang yang protes soal itu dan itu adalah Rafael. Namun Rafael bertanya kenapa Ellen melakukan itu ke Rafael. Ellen merasa jika penampilan Rafael lebih menarik pasti akan membuat Arya jatuh cinta padanya. Rafael tak menyangka Ellen melakukan ini demi alasan itu. Rafael hanya bisa tertawa dan merasa kalau itu ide yang sangat bagus. Dan cerita pun akan kita lanjut minggu depan.